Kalau kamu ditawarkan aplikasi penghasil cuan, lebih baik kamu pelajari dulu video ini, jangan sampai kamu terjebak bahkan oleh teman sendiri. Hey Trader Universe, untuk kamu yang saat ini mungkin lagi nyari airdrop, lagi nyari pendapatan sampingan gitu ya. Nah, fenomena ini sebenarnya terjadi sudah sejak zaman dulu. Hanya saja dibungkus dengan sesuatu hal yang terlihat baru. Padahal isinya itu sebenarnya sama aja, atau bahkan template-nya, skemanya semua sama persis. Nah, di sini saya akan bongkar nih logika busuk aplikasi yang biasanya menawarkan sesuatu hal yang mudah dan cuan gitu. Contohnya hanya dengan nonton iklan gitu, terus atau main game dibayar dengan kripto contohnya, atau mining gitu ya, mining gratis di website atau di aplikasi yang ujung-ujungnya nanti yang selalu menawarkan kamu profit atau reward gitu, atau airdrop apapun namanya. Nah, di sini kamu harus bisa bedain dulu mana yang scam dan mana yang real. Oke, di sini kita khusus akan membahas ciri-ciri yang scam ya. Oke, yang pertama, fenomena cuan instan ini memang banyak banget diminati oleh orang-orang yang mungkin baru melek teknologi. Karena di tahun 2026 ini sudah jarang banget ya ada project airdrop, karena memang bukan musimnya ya. Biasanya orang airdrop itu di saat FOMO, di saat semua harga sedang bagus di kripto, baru tuh banyak yang namanya project airdrop. Karena sekarang lagi seret banget airdropnya, akhirnya banyak orang yang mencari bagaimana cara mendapatkan cuan dengan mudah dan instan pastinya. Terus dari kolom komentar maupun grup, akhirnya banyak yang nanyain apakah aplikasi ini aman atau enggak, aplikasinya scam atau enggak gitu ya. Ada yang cuma nonton iklan di aplikasi tersebut, ada juga yang main game dibayar gitu, bahkan per menit atau per jam. Terus ada juga yang nonton video gitu, nonton video dibayar. Mungkin kalian tahu dulu namanya aplikasinya VTube ya, yang bahkan sesama saudara atau bahkan masih keluarga itu bisa berantem gara-gara aplikasi VTube ya, karena dikasih itu scam dan keluarganya nggak percaya. Oke, jujur aja ya, saya prihatin ya, di tengah kondisi ekonomi yang lagi seperti ini dan banyak orang yang mencari jalan pintas malah terjebak dan makin menyulitkan keuangannya. Dan di sini wajib kalian hati-hati karena saat ini penipuannya sudah sampai ke tahap manipulasi psikologis kalian. Jadi oknumnya tuh udah upgrade ya. Bagaimana cara memainkan psikologi kamu? Oke, langsung aja kita bedah logikanya. Pertama, kita bicara soal dari mana sumber uang tersebut. Kalau kita join aplikasi yang nonton iklan terus dibayar, asal kamu tahu saja ya, untuk perusahaan besar kalau masang iklan itu di platform resmi, contohnya di Google, terus di Facebook, Meta gitu, terus perusahaan iklan lainnya, perusahaan yang menyediakan layanan iklan lainnya. Pasti kalau kamu buka TikTok pun ada ya, supaya video kamu dilihat lebih banyak orang, bayar sekian. Nah, itu yang biasanya digunakan oleh perusahaan, para pebisnis yang memang mereka punya produk untuk dijual. Kemudian untuk satu klik dari setiap iklan yang tayang di setiap platform tempat iklannya gitu ya, misalnya di Meta atau di TikTok, itu tuh kecil banget nilainya. Misalnya kamu mau setting nih, sehari mau iklan 100.000 aja dengan 1.000 tayangan, ini udah termasuk mahal sebenarnya ya. Artinya setiap orang klik iklan kamu yang muncul di sana itu dikenakan potongan 100 rupiah gitu. Nah, kalau misalkan kamu settingnya yang 100.000 untuk 10.000 orang nonton, otomatis setiap klik orang akan dinilai 10 rupiah. Jadi logikanya seperti itu. Nah, masalahnya adalah ketika logika kamu mati karena angin surga atau janji manisnya ya. Kalau kamu misalnya nonton iklan 1 menit dibayar 1.000 rupiah atau bahkan sampai 5.000 rupiah. Nah, ini sudah nggak masuk logika sebenarnya, karena di luar dari harga iklan yang wajar. Sayangnya banyak orang yang kepincut dengan hal ini, apalagi kalau misalnya kamu beli paket tambahan nih, paket yang tadinya free terus naik ke reguler, terus masuk ke paket yang tertinggi misalnya diamond. Nah, tiba-tiba satu klik iklannya itu dikasih jadi 10.000. Nah, ini aja udah nggak wajar. Dari mana sumber uang tersebut? Jadi kalau kamu sadar sebenarnya iklan itu adalah dari perputaran uang yang disebut money game atau Ponzi. Untuk hal ini nggak perlu saya jelasin ya, karena ini udah umum banget dari zaman dulu. Kalau kamu memang baru gitu
itu nggak tahu tentang Ponzi atau money game, kamu bisa cari penjelasannya sendiri di Google. Oke, di sini kita lanjut mengenal 3 tahapan jebakan modus mereka. Yang pertama adalah fase umpan. Awalnya memang kalian dikasih gratis, kamu bisa daftar gratis dan ada yang bisa di withdraw walaupun kecil ya, misalnya cuma 5.000, 10.000. Itu tujuannya supaya kamu percaya nih. Terus akhirnya setelah percaya terus bilang ke orang lain, terus kamu mulailah share link referral kamu gitu. Karena setiap mereka daftar kamu juga dapat cuan, misalnya dapat 2.000 lah, dapat 5.000 gitu. Dimana itu terlihat sangat nyata ya karena bisa di withdraw. Namun inilah jebakan pertamanya. Oke, fase keduanya yaitu upsell. Nah, di sini kalian mulai ketagihan nih. Endorfin, dopamin kalian mulai membanjiri otak kalian sampai kamu bisa kena manipulasi ini. Di sini mereka mulai memberikan tawaran tugas lebih banyak kalau kamu upgrade paketnya gitu ya, misalnya ke VIP, Gold atau Premium gitu. Akhirnya kamu jadi deposit ya, dengan iming-iming itu adalah sebuah investasi. Dan untuk penarikan WD-nya juga bisa dibilang misalnya jadi setiap hari gitu ya, nggak dibatasi, yang mungkin awalnya seminggu sekali atau sebulan sekali dengan dibatasi misalnya setiap WD hanya boleh 20.000 contohnya ya, tapi dengan upgrade paket kamu WD-nya bisa lebih besar. Di sini aja udah mulai banyak yang kena. Oke, selanjutnya adalah fase ketiga yaitu eksekusi, dimana ini menjadi faktor di mana aplikasi tersebut ingin bawa kabur uang kalian. Jadi saat uang masuknya udah banyak nih ya di aplikasi tersebut, terus kemudian yang daftar mulai berkurang, perputaran uangnya semakin lambat. Uang masuknya sudah mulai berkurang dan uang keluarnya malah semakin banyak. Nah, di sini mereka mulai bikin alasan, entah akun kalian disuspend, kalian di-ban, atau di saat mau narik misalnya ditagih bayar pajak dulu, terus dikasih syarat-syarat tambahan lainnya. Kalau sudah masuk tahapan ini jangan pernah keluarin lagi uang kalian karena kalian akan habis semakin banyak. Udah kalian nggak bisa withdraw terus kalian bayar lagi, ya udah akhirnya kamu malah masuk jebakannya semakin dalam dan semakin menguras rekening kamu. Oke, sekarang gimana tips cara menghindarinya? Kalau kalian melihat aplikasi seperti itu, cek legalitasnya itu secara benar-benar, bukan yang cuman tertulis di aplikasinya. Karena setiap aplikasi, setiap website itu bisa masukin logo OJK ya. Ingat ya, sebenarnya di OJK dan Bapepti itu bisa kalian tulis nama PT-nya apa, nama perusahaannya apa, masukin di search dan itu bisa langsung dicari. Kalau nggak muncul di sana ya udah langsung skip aja. Tapi yang sekarang modelnya itu adalah nempel nama PT resmi. Sebenarnya PT tersebut tidak membuat proyek game, tidak membuat proyek reward gitu ya, tapi mereka nempel gitu. Makanya ini kamu cek lagi di URL websitenya, atau kalau di aplikasi biasanya nggak kelihatan ya. Tapi intinya langsung aja telepon customer service misalnya Unilever. Kalau misalnya tiba-tiba ada reward dari Unilever berhadiah apalah gitu, nah itu kamu pastiin customer service-nya banyak banget tuh yang nempel. Bahkan dari investasi yang kemarin sedang ramai misalnya kurir gitu ya, entah JNT, JNE seolah membuka gudang khusus untuk investasi. Nah itu semua scam. Jadi tips selanjutnya adalah skill. Untuk mencari uang di internet itu tetap butuh skill ya, sama seperti di dunia nyata. Kamu pelajari dulu skillnya. Kamu bisa lihat video lain di YouTube ini. Apa saja peluang bisnis online yang bisa kalian ambil. Misalnya kamu jadi streamer, misalnya kamu jualan online, atau kalau nggak punya modal ya kamu bisa jadi affiliate untuk membantu penjualan barang dari perusahaan lain. Dan kamu juga bisa belajar trading, walaupun memang butuh waktu lama ya untuk belajar analisanya. Intinya semua skill itu butuh waktu untuk dipelajari. Jadi ingat, nggak ada yang instan. Dan yang terakhir saya ingatkan, jangan asal upload KTP kalian, karena di aplikasi scam itu juga kadang minta data kamu. Entah itu data KTP, terus KYC gitu ya, kamu disuruh foto wajah kamu dengan megang KTP. Nah ini bahayanya adalah kamu nanti malah jadi korban pinjol gitu, uangnya diambil mereka tapi data kamu yang dipakai. Oke, jadi kesimpulannya, kalau kamu mendapatkan sebuah angin surga gitu ya, aplikasi yang menawarkan cuan baik itu dari saudara, teman, keluarga, kamu harus pastikan dulu itu sumbernya dari mana, resmi apa enggak. Dan kalau saya bilang 90% lebih itu merupakan scam. Jadi ingat, nggak ada hal yang mudah dan instan. Oke, semoga videonya bermanfaat dan silahkan share ke keluarga kalian. Walaupun orang-orang yang sudah terjebak di dalam skema ini biasanya mereka genial ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.